kita tidak perlu mengatur bias, kita atur saja dia di 0. Terus di sini ini ada pengaturan tambahan di drivetrain ya, lebih ke arah yang atas ini untuk speed limit ya. Kita bisa batasi kecepatan sesuai dengan yang kita setting. Misalnya kita kurangi kecepatan maksimumnya di 7,5 km/h ya, atau kita naikin kecepatannya bisa di, nah ini seperti speed limit ya. Batasi kecepatan harvester. Kemudian yang di bawah sini ini ada sensitivitas untuk steering ya. Jadi kalau kita naikkan nilai sensitivitasnya, maka steering ini ketika kita belokkan dia akan langsung responsif. Kalau kita kurangi dia tidak terlalu responsif ya, tidak terlalu agresif. Kemudian yang di bawahnya di sini ada untuk swing ya. Swing agresif itu kita bisa naikkan agresifnya ya, sensitivitasnya. Jadi swing itu multifunction lever di separuh ke kanan, baru kita belokkan itu kan swing ya. Swing. Jadi swing itu bisa kita naikkan responnya, atau kita bisa kurangi sensitivitasnya. Oke, jelas ini. Ini menu yang ada di drivetrain. Oke, saya udah jelaskan. Tinggal satu lagi yang belum saya jelaskan mengenai crowd divider ya. Sebelum ke crowd divider, saya akan jelaskan di halaman pertama ya. Di homepage nomor 1 tampilannya seperti ini. Di sini ada base cutter height, target ya. Di display video juga kita bisa lihat di sini ada base cutter height, target, dan di atasnya di sini adalah base cutter aktual height, ketinggian aktual. Yang di tampilan ini pun kita bisa atur untuk range toleransi minimum dan maksimum dari target ya. Di sini kalau kita lihat 25 target range-nya di 25 ke 65 berarti 40 ya. Plus minus 40 ini bisa saya atur, saya kurangi plus minus 40-nya ke plus minus, kurangi plus minus 10 ya. Jadi nilai ini adalah batas atas 35, ini adalah batas bawah untuk base cutter height target kita berdasarkan range yang kita setting ya. Plus 10 ke atas dan plus 10 minus 10 ke bawah. Kemudian di sini ada bar ini 99 ini aktual base cutter position ya, aktualnya aktual base cutter position. Dan di sini nanti ada bar seperti ini kan, sekarang merah ya. Kalau merah ini berarti posisinya di atas range toleransi atas, karena dia posisi sekarang 99, sedangkan range posisi maksimum kita adalah 35, makanya dia full, dia merah. Dari sini dari base cutter target ini jelas ya. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya kembali lagi yang perlu kita dalami adalah yang pertama setup ya, yang kedua setting untuk end of row, yang ketiga setting untuk return to cut. Jadi dari 3 poin ini, salah satu poin setup itu yaitu mengatur berapa target height kita pada saat terbang nanti ya. Kalau di unit 3520 base cutter height itu kita melihatnya menggunakan gelas kaca, jadi ada cairan. Di situ kita bisa kalibrasi berapa ketinggian unit pada saat low maupun high, maupun target kita berapa yang kita targetkan untuk ketinggian dari base cutter. Kalau di unit ini kita tidak menggunakan manual tadi ya, ini menggunakan digital, yaitu ini aktualnya.
Aktual ini range-nya dari 0 sampai 99 ya. Jadi pada saat tebang nanti kita harus mengcapture berapa target hay kita ya. Jadi sesuai sama lahan yang kita sesuai dengan kondisi di lapangan. Pada saat kita tebang di awal kali tebang 1 meter, 2 meter, 3 meter pertama, kita harus cek ya. Makanya satu row pertama pada saat kita tebang itu adalah masuk ke tahapan setup ya. Sudah tepat belum ketinggian yang kita inginkan untuk tebang tadi ya, berapa targetnya kita capture. Kalau misalnya kita capture di target pada saat kita 1 meter 2 meter pertama itu terlalu tinggi, langsung kita ubah berapa kita bisa turunkan targetnya ya. Kita bisa menurunkan target dengan cara manual, kita langsung set dari sini, atau kita bisa capture melalui manual set dari sini. Misalnya kita atur langsung dari tombol multifunction lever, kita dapatkan nilai base cutter target yang bagus menurut kita, langsung kita capture-nya bisa gunakan switch konfigurasi B ya, atau kita bisa tekan di sini tombol capture di sini, capture. Oke, selain itu di menu setup parameter untuk setup tadi kita perlu mengatur floating crop divider dan contour base cutter ya. Floating crop divider kemudian contour base cutter ini kita perlu atur karena di sini di CH570 ini kita disediakan menu untuk floating crop divider dan contour base cutter untuk memudahkan kita pada saat operasi ya. Floating crop divider ini fungsinya untuk membuat crop divider itu dia akan mengikuti kontur lahan ya. Kemudian kontur base cutter ini fungsinya untuk mengikuti settingan yang kita buat melalui kontur melalui base cutter height dan base cutter pressure. Jadi melalui dua parameter. Maka dari itu di sini selain daripada base cutter height target, kita juga ada base cutter pressure target ya. Base cutter target. Jadi ada dua parameter yang akan yang ya. itu langsung ke misalkan tekanan kurang langsung ke bawah turun sendiri gitu. Ya, betul. Sesuai dengan tekanan yang kita setting. Oleh karena itu di tahap awal di row pertama kita setup, kita harus dapatkan berapa tekanan yang baik untuk mendapatkan potongan yang tepat. Jadi kita gunakan dua parameter yaitu base cutter height target dan base cutter pressure target ya. Misalnya di sini saya sudah lakukan setup ya, saya dapatkan base cutter height targetnya di 24 dengan range plus minus 10 ya, 10 dari 10% ketinggian base cutter. Selain itu saya sudah mendapatkan, misalnya saya dapat di sini targetnya di 1.300 atau 1.200 ya, dengan range sama seperti base cutter height tadi. Saya range-nya di 300 misalnya, ini saya buat range 300 plus minus 300, batas bawahnya berarti 1.200 dikurangi 300 jadi 900, dan batas atasnya 1.200 sampai 1.500. Maka pada saat operasi nanti ketika saya aktifkan kontur base cutter, maka kontur base cutter ini akan secara otomatis naik dan turun sesuai dengan target height dan target pressure yang saya set up di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada gambar warna hijau, warna kuning ya, warna hijau, warna kuning, maka nanti di sini ada bar warna hitam ya, sesuai dengan posisi aktual dari base cutter kita, dan di sini ada pressure nanti yang warna hitam sesuai dengan pressure aktual dari base cutter ya. Maka kalau seandainya nilai base cutter ini nanti pressure-nya terlalu tinggi ya, misalnya dia potong terlalu dalam, maka si pressure tadi akan naik sampai menuju ke hijau kuning, dan itu membuat unit ini
untuk diperintahkan naik. Indikatornya akan diperintahkan naik sehingga perintahnya dari signal ini parameter. Dia bisa diatur nanti perintah naiknya. Langsungnya itu berarti kan kita butuh sensitivitas, kita perlu sensitif atau tidak, itu bisa diatur nanti. Nah, saya mau jelaskan ini dulu, nanti sensitivitasnya ada di menu yang lain. Dari sini kalau seandainya nanti base cutternya naik, pressurnya sampai ke kuning, maka si unit akan naik. Pada saat ini naik, nanti pressurnya akan turun. Di sini base cutter targetnya dia akan naik ya. Kalau ini naik, dia juga nanti akan setelah ini turun, ini juga akan turun kembali ke base cutter target sesuai dengan target kita, sehingga target kita tadi menjadi parameter untuk potongan tebu. Dia akan naik turun. Kalau seandainya di sini pressurnya terlalu low ya, terlalu low berarti base cutter akan otomatis turun posisinya, dia turun sehingga pressure nanti akan naik ya. Begitu dia naik, dia over pressure lagi, dia akan naik lagi ke atas. Begitu naik ke atas, pressure akan low, begitu low nanti dia akan turun lagi, begitu akan turun dia akan naik lagi. Ini range untuk kontur base cutter ya. Kemudian di sini satu lagi untuk pressure chopper. Apa gunanya pressure chopper untuk kita sebagai operator? Pressure itu bukan. Pressure itu lebih ke arah beban ya. Sama seperti base cutter pressure. Jadi kalau base cutter pressure itu mendapatkan beban yang tinggi, misalnya jumlah populasi tebunya banyak ya di dalam satu barisan itu, maka pressure base cutter akan naik ya. Selain beban dari populasi tebu yang banyak, juga bisa jadi kita potong terlalu rendah ya, misalnya kena tanah, pisaunya kena tanah, maka di situ bebannya terbaca tinggi. Begitu juga chopper, kalau seandainya jumlah tebu yang dikirimkan itu terlalu banyak ya, maka si pressure chopper juga akan tinggi ya. Artinya kalau jumlah tebu yang dikirimkan terlalu banyak, ada yang perlu kita ubah ya, yaitu yang paling mungkin yaitu kecepatan dari kita memotong. Kecepatan kita memotong mungkin kita perlu kurangi kecepatannya sehingga tebu yang dikirimkan itu berkurang jumlahnya. Jadi parameter chopper ini salah satunya gunanya untuk merelasikan dengan kecepatan yang kita gunakan ya. Bisa jadi kecepatan kita terlalu tinggi sehingga chopper ini di sini pressure-nya tinggi. Kalau kita kurangi kecepatannya, mungkin dia pressure-nya akan turun.